Assalamualaikum. Maaf lahir batin, minal aidin wal faizin. Hari kedua lebaran nih. Tapi kita tetap ngobrol-ngobrol, nongkrong-nongkrong dengan salah seorang yang punya cerita tentu saja yang bisa menginspirasi kita. Siapakah dia? Prof. Nurdiono. Siapakah dia? Guru besar di Unila, punya banyak usaha, salah satunya Tegar TV dan Pancabakti. Seperti apa perjuangan dia pada saat sekolah, seperti apa upaya dia untuk berhasil, kita ngobrol bareng. Semoga ketularan. Come on. Alhamdulillah, masih suasana Idul Fitri, Pak Prof. Alhamdulillah. Maaf lahir batin ya Pak Prof. Lahir batin sama-sama. Tadi sekilas ngelihat ada kue dan ada sedikit perayaan, kelihatannya bertambah usia pas di hari ini Pak Prof. Ya? Alhamdulillah. Jadi pada hari ini suasana masih lebaran, tepat tanggal 3 Mei ya, 3 Mei. Saya lahir 3 Mei 1955. Jadi pada hari ini itu usia ke-67. Udah 67. Mohon doanya, jadi biar sehat semua. Terlihat sehat, masih energik luar biasa. Ya, udah 67 tahun, tentu sudah banyak pencapaian yang diterima. Tapi pencapaian itu bukan dari proses yang selalu mudah ya Pak Prof. Mungkin ada proses-proses yang perlu perjuangan, terutama pada saat-saat masih sekolah dulu. Mungkin bisa di-sharing sedikit ceritanya Pak Prof, biar menginspirasi kita yang nonton. Khususnya yang muda-muda ini Pak Prof. Ya, terima kasih. Jadi saya lebih bisa menyampaikan bukan suatu capaian sebenarnya ya, tapi semua itu adalah suatu proses yang terus-menerus. Nah, jadi dari lahir dulu, saya lahir kebetulan di suatu daerah di Kampung Cengali ya, di Babatan Wadungan Ngawi, di mana kampung saya itu kalau sudah banjir, rumah pun juga banjiran ya. Rumah saya sendiri di kampung sana itu juga masih suasana di desa sekali ya. Jadi bener-bener desa. Bener-bener desa. Tanahnya belum di semen. Jadi masih tanah betul itu. Jadi lantai tanah itu ya memang lantai tanah. Jadi kalau lagi banjir ya di dalam rumah itu ya becek sekali. Sehingga saya ingat sekali kalau waktu SD itu kalau kita mau tidur, kalau lagi banjir itu tanah di rumah itu dicangkolin dulu biar agak kesat gitu, biar agak ini. Nah baru nanti kita pasang papan, kira-kira 3 papan dari luar sampai ke tempat tidur. Nah tempat tidurnya kan di sana itu nggak pakai kasur ya. Apa itu Pak Prof? Jadi tempat tidurnya itu pakai galar begitu, terus dikasih tikar. Jadi ya betul-betul galar itu bambu yang jarang-jarang bukan ayam kerep gitu ya, tapi ayam yang jarang-jarang gitu juga. Ya itulah untuk alasnya, terus di atasnya kasih tikar saja. Jadi semacam balai-balai gitu ya Pak ya? Kalau balai kan bukan masih ya? Nyaman ya, bukan memang betul-betul tempat tidur itu dari bambu tapi dibelah-belah begitu ya. Terus itu tidurnya terus ada tikar nggak ada kasur di sana, mana kebeli untuk beli kasur. Kita suasananya di kampung, jadi ya dari situ nanti tadi sambil kita itu bawa air pakai ember begitu, nanti kaki kita dicuci, ya cuci di ember itu, baru naik ke tempat tidur kalau lagi musim banjir. Jadi itulah yang kami alami, ya. Jadi saya dengan kondisi di desa, alhamdulillah sekolah SD-nya memang nggak begitu jauh jaraknya, kira-kira 500 meter dari rumah, jadi dekat. Nah, cuman perjalanan yang mengasihkan waktu kita sekolah SMP. Masih udah nggak ke desa Pak ya? Udah ini, tapi jaraknya dari SMP ke desa itu kira-kira 10 kilo.
10 10 km. kilometer karena nggak ada SMP di desa. Nah, jadi tadi itu 10 kilometer. Itu di kabupaten berarti, Pak? Di kecamatan? Kabupaten lain, kabupatennya lain. Kabupaten lain. Kalau saya lahirnya itu di kabupatennya itu adalah Ngawi. Ngawi, iya. Nah, di mana ini Ngawi tapi lain kecamatan, juga mau dekat dengan daerah. Kalau sekarang itu kalau mau diteruskan sedikit ya daerah hutan Bojonegoro ya gitu ya. Kalau lewat belakang gitu aja. 10 km menuju Ya, sekolah. nah itu jalan kaki. Allah, Pak Prof. Jalan kaki, nggak ada kita punya sepeda. Jalan kaki Setiap hari? Setiap hari. Jadi waktu pagi-pagi biasanya ibu saya setelah subuh begitu langsung memasakkan itu ya nasi liwet biasanya pagi-pagi itu. Nah nanti malam kita setelah subuh langsung berangkat sekolah. Itu jalan kaki itu setiap hari itu jalan kaki 10 kilo itu. Jadi alhamdulillah bisa lulus SMP. Ya, bisa lulus SMP itu tahun 68 masuk jadi 70 lulus SMP. Jadi nah setelah lulus SMP lanjut ke SMA. Itu juga agak asik lagi itu karena apa? Jangankan satu desa, satu kecamatan mungkin yang SMA nggak ada gitu. Jadi masih jarang sekali sekolah SMA-nya masih jarang. Nah itu jaraknya kira-kira 20 kiloan meter. Nah itu jalan pakai sepeda kita. Naik sepeda setiap hari naik sepeda itu. Nah naik sepeda setiap hari. Alhamdulillah saya masuk itu tahun 71 lulus tahun 73 lulus di SMA Carupan itu. Nah itu alhamdulillah itu adik-adik kelas saya ada yang kebetulan sekarang Laksamana Yudhoyono itu Pak Kasal ya Kasal itu. Itu adik kelas. Iya adik kelas jauh jadi 10 tahun di bawah saya gitu. Jadi alhamdulillah di sekolahan saya itu termasuk favorit dulu. Banyak yang jadi karena memang masuknya gak sulit masuk SMA itu. SMA termasuk favorit dulu zaman dulu. Jadi waktu saya masuk di situ memang dengan nilai udah pasti rata-rata hampir 8 itu lalu dulu hampir 8 ya udah wah itu susah itu. Terus dari SMA lanjut baru ke Lampung tuh Pak ceritanya. Jadi ceritanya saya lulus SMA tahun 73 mau kuliah tapi kan nggak ada duit orang tua kita sama sekali tidak ada. Gimana mau sekolah aja sulit kan gitu ya. Sekolah aja di SMA juga naik sepeda yang jaraknya segitu terus sulit nggak mungkin kita bayangkan bisa sekolah tapi kita punya keinginan sekolah ya. Jadi kebetulan kakak saya yang dia tidak bisa sekolah SMA karena tidak mampu ya cuma hanya tamat SMP itu sudah merantau duluan sama orang satu desa. Ada satu desa itu di daerah Ulu Belu itu dari Alang Padang terus ke Pulau Panggung. Dari Pulau Panggung nanti ada satu kampung Gunung Mekang. Nah itu ada jalan kaki 7 jam sampai ke Ulu Belu itu. Jadi kendaraan nggak ada, itu hanya jalan kaki. Itu tahun 74, saya ingat itu 18 Agustus 74 karena waktu pergi dulu ingat itu habis Umpat Anwar acara 17 Agustus itu kalau kita merantau pergi berangkat ke Ulu Belu. Jadi sampai Ulu Belu ya saya nggak pernah terpikirkan kalau di Jawa kan jalannya rata ya. Di situ naik turun semua seperti itu ya. Jadi masuk di ini ya sehingga saya betul-betul juga karena di kampung seperti itu ya melakukan pekerjaan apa yang ada di kampung itu. Nah apa puncaknya di sana kan daerah kopi. Jadi menanam kopi, jadi kita juga pergi metik kopi di kebun, bahkan ya nyangkol di sawah ya, nyangkol di sawah itu. Kalau soal nyangkol di kebun itu, alhamdulillah di Jawa kan juga biasa kita ini ya membantu orang tua nyangkol di sawah gitu. Jadi saya bukannya dari latar belakang yang
memang sudah ada, enggak ya, betul-betul berjuang dari bawah sekolah. Nah, sampai SMA merantau ya. Nah, merantau ke Lampung, itu ke Ulu Bulu itu. Nah, kira-kira 1 tahun di sana itu ada informasi dari ponakannya yang saya tempatin, saya ngenger ya, ngenger itu ikut sama orang di sana, itu ngasih tahu kalau ada sekolah pendaftaran sekolah perawat. SPR namanya, SPR Tanjung Karang, itu saya angkatan sudah belakang itu, jadi saya adik kelasnya termasuk yang kakak kelas saya itu Kak Pairin yang almarhum wali kota itu, itu kira-kira 3 tahun di atas saya dia itu. Jadi daftar diterima. Alhamdulillah itu. Sekolah di perawat ya, Pak. Perawat itu adalah setingkat SLTA juga, jadi mulang lagi. Ya Allah. Jadi lulus SMA, mulang atau sekolah perawat, dan perawat itu setingkat setara ya dengan SLTA. Nah, cuman di situ kalau sudah lulus perawat itu kan langsung bekerja. Ya. Nah, sudah kerja kepikirlah untuk kuliah kan gitu. Masya Allah. Nah, jadi waktu dulu kan sulit sekali untuk sekolah yang dari kesehatan kan nggak ada kuliah. Iya, betul. Satu-satunya jalan adalah ngambil jurusan lain. Maka kuliahlah itu S1 Fakultas Ekonomi Unila, di mana tahun 79 itu kuliahnya itu masih belum di Gedong Meneng itu, masih di Cimeng dulu, masih kondisinya masih itu. Nah, jadi itu bekerja di rumah sakit sembari kuliah. Dan saya hanya ngambil supaya bisa kuliah pagi, saya hanya ngambil paket jaga sore dan malam. Jadi setelah lulus saya masih dinas di rumah sakit, tapi terus dipindahkan karena waktu itu kedengar dari Kanwil Kesehatan ada lulusan S1, perawat lulus S1, maka saya sempat ditarik di Kanwil Pahoman. Sempat masuk di Kanwil, ngantor ya, pindah di situ ya. Jadi beda sekali kalau dinas di rumah sakit sama di kantor ya. Di rumah sakit itu kita ngantuk-ngantuk ya, ngurusin orang ya, Pak. Ngurusin orang, salah-salah sedikit dimarahin orang gitu ya. Kalau di kantor ini malah orang kadang-kadang minta dilayani, malah dia yang minta dilayani pegawainya kan gitu. Nah, itu yang keliru. Ini nggak imbang sekali dengan orang yang pelayanan di lapangan. Harusnya di kantor itu kan juga melayani, bukan minta dilayani. Minta layani gimana? Kalau ngurus di kantor kadang-kadang sulitnya setengah mati kan, nggak langsung jalan gitu, ngurus surat aja payah. Gitu. Nah, seperti itu pengalaman. Jadi selesai kuliah, Mas lanjutnya tetap bekerja di situ, Pak. Nah, jadi di Kanwil kurang lebih setahun. Pada waktu itu setelah lulus setahun di Kanwil ya, saya main ke fakultas. Nah, main ke fakultas ekonomi nih udah jadi main ke fakultas ekonomi itu Pak dekannya dulu masih Pak Ibnu ya, Pak Ibnu Ajar, itu sama Dr. Fadel ya, Pak Fadel. Itu udah kamu pindah ke fakultas karena begitu lulus itu dulu kalau nilainya memenuhi syarat langsung diminta jadi dosen kalau dulu. Zaman dulu tuh begitu. Kalau misalnya nilainya memenuhi syarat itu langsung ditawarkan untuk jadi dosen. Nah, saya waktu itu karena udah bekerja kan jadi belum menerima tawaran yang pertama. Tapi begitu main ke kampus lagi itu ditawarin untuk jadi kamu kembali, katanya diminta lagi kamu kembali, fakultas membutuhkan katanya gitu. Nah, jadi waktu itu akhirnya menjadi pertimbangan saya, di mana waktu itu kami baru keluarga baru menikah ya, Pak ya. Baru nikah, terus baru punya anak 2 minggu. Akhirnya itu saya pindah ke Unila ya. Bapak terima tawaran. Soal rezeki itu kan Allah yang ngatur. Oke, ini udah disenggol nih masalah rezeki. Bagaimana cerita waktu merintis usaha, Pak? Jadi gini, pada waktu lulus SMA, kalau lulus kuliah dari UNER ya, itu tahun 90.
tahun 90. Jadi lulus tahun 90, Januari 90. Terus di Unila itu ada tantangan waktu itu. Tantangannya apa? Saya diberikan tantangan oleh rektornya waktu itu masih Pak Alduski Hamim. Aldusni Duki Hamim. Aldusni Duki Hamim. Tantangannya apa? Bahwa dosen itu kan masih tempat tinggalnya kececer-cecer, masih belum kumpul. Iya, Pak. Nah, akhirnya dengan ada impian bahwa kalau bisa dosen itu kumpul tempatnya, punya perumahan, punya perumahan. Ya. Nah, dari situ yaitu kebetulan ada pemilik tanah yang sebesar 20 hektar waktu itu minta di kerjasama pembelian, jadi untuk jadi akhirnya kami rekan yang dari pertanian satu, dari teknik satu, membangunlah itu suatu perumahan namanya Batara Nila itu. Oh, itu Batara Nila itu ada iya. hasil salah satu hasil. Iya. Itu 500 rumah itu. Iya. Jadi itu saya keliling itu tiap hari itu mengelilingi rumah bangunan belum bangunan, masih tanah, masih jalannya masih jelek sekali. Bahkan dulu dibilang itu perumahan untuk jin buang anak lah segala macam, karena tempatnya masih dan sepi ya, Pak. Dan sepi. Padahal kalau sekarang dekat sekali kan dengan Unila kan gitu ya. Nah, jadi cerita di situ karena ada pengalaman perumahan itu otomatis kan banyak berkaitan dengan perbankan. Ya, berhubungan ya, Pak ya. Dengan perbankan. Nah, saya muncullah itu insting saya untuk entrepreneur itu. Saya ingin justru pengen mengabdi di dunia kesehatan juga. Balik lagi nih pengennya mengabdi. Tapi mengabdinya itu karena saya juga jadi dosen kan bentuknya juga apa yang saya bisa mengabdinya adalah satu-satunya itu membuat suatu pendidikan kesehatan. Nah, sehingga dengan pendidikan kesehatan maka saya kan bisa memberikan value atau nilai ke dunia kesehatan. Nah, itu tempat asal muasalnya kan. Nah, jadi perawat bikin sekolahnya kan Akbar. Pasti Akbar ya. Alhamdulillah itu Akbar juga dirintis dari bawah, dari sekolah yang dulu SMP Budi Tomo itu mati, terus kita ambil alih begitu. Nah, dengan diambil alih itu terus kita buat dulu sekolah Akbar. Pelan ya. Jadi prinsip saya bahwa kita itu nggak boleh kita proses itu yang lompatan. Jadi semua akan kuat kalau itu proses. Jangan coba-coba untuk lompat. Ya, karena kalau lompat maka bisa saja itu berhasil, tapi nanti secara emosional jiwanya tidak siap. Yang terjadi apa? Maka dia bisa labil. Jadi jiwanya kalau ada goncang sedikit sudah nggak kuat lagi dia. Dan beresiko terhadap apa yang diusahakan tadi. Jadi apalagi untuk mengambil resiko yang sifatnya mungkin nanti ada namanya risiko kan kadang-kadang nggak mesti enak aja kan. Ya, Pak. dan semua usaha itu saya dimulai dengan modalnya memang hutang dengan bank karena tadi kepercayaan ya. Pak Prof pada saat itu dibina terus. Jadi akhirnya bisa mendapatkan KPR untuk membeli gedung sekolahan itu. Pertama kali. Saya ingat itu nilainya beli itu waktu itu 60 juta. Wow, itu Pak ya. 60 juta waktu itu ya. 60 juta sekolahan itu. Jadi kita bank dengan perbankan, dari perbankan itulah kita kemas pendidikan, alhamdulillah, dan ngambil cicilannya jangka panjang supaya kecil cicilannya Pak ya. Nah, dari situ usaha tadi alhamdulillah step by step berjalan lancar ya, pendidikan. Dosen tetap nih Pak ya? Dosen tetap. Sekolah terus nih Bapak terus ya. Jadi sekolah ini ibaratnya kita kalau mau susah harus bisa membelah otak kita. Nah, belah ke otak gimana? Jadi otak kita itu sel sebelah kanan berpakwa, sebelah kiri. Jadi semakin kita kontinuitas, kita punya pemikiran itu bisa melakukan suatu hal yang mungkin dalam waktu bersamaan berpikir beberapa tempat. Itu harus dilatih, harus diproses. Jadi misalnya apa? Yang ngurusin ini. Nah, jadi alhamdulillah
dari sisi tadi ya pendidikan tadi, upper bisa jadi stikes, ada bidan, ada sekolah tinggi administrasi rumah sakit segala macam ya. Jadi menjadi stikes sekolah tinggi kesehatan. Nah di tengah-tengah itu saya waktu itu juga sambil kuliah ngambil S2. Nah saya udah di Unila Pak ya? Udah di Unila, jadi ngambil Unilanya itu saya alumni pertama Unila. Iya. Jadi alumni pertama. Jadi alumni pertama. Nah, jadi saya di dosen ambil sekolah di Unila. Nah, terus itu usaha juga terus berkembang. Nah, pada waktu saya sekolah itu sempat waktu itu saya itu ditawarin ada satu orang yang mau mendirikan TV swasta begitu ya. Tapi nggak perlu saya sebut TV-nya apa. Tapi saya itu udah ngikut itu hampir setahun rapat bolak-balik rapat. Ujung-ujungnya karena saya dianggap orang luar bukan dari dalam perusahaan itu, maka saya tidak diperkenankan. Nah, dari situlah saya spontanitas muncul. Wah kalau gitu saya harus buat TV sendiri. Itu ceritanya Tegar TV. Bakal lahirnya. Akhirnya saya punya moto Small is Beautiful. Jadi Small is Beautiful. Dan namanya supaya ini ya bisa dikenal, namanya Tegar. Itu Tegar anak saya yang masih yang nomor 2 itu. Jadi ada Akbar, Stikes tadi, terus Tegar TV. Saya kepikir untuk harus saya sekolah lagi karena kalau tidak nanti perkembangan di Fakultas Ekonomi yang khususnya jurusan akuntansi itu kan bisa saja kalau nggak dimotivasi yang senior, yang muda-muda nggak mau sekolah. Nah, makanya waktu itu saya sekolah dengan ibaratnya jebol desa semua ya, sama yang itu ya. Ada 18 orang sekolah ke UGM. Nah, UGM ikut bareng ya Pak ya. Bareng ya. S3 itu Pak ya? S3. Alhamdulillah sekarang ada yang jadi wakil bupati, kepala keuangan, ada semua, ada Pak Dekan segala macam, ada semua ya. Pak Dekan FEB Pak ya. Jadi ngumpul itu di bareng-bareng di base camp di Jogja, kita sekolah bareng. Nah, ibaratnya ya kalau boleh dibilang saya motivatornya ya, karena saya paling tua, bahkan saya lulus doktor itu di UGM tercatat pada usia yang paling tua lulus doktor karena 59 tahun. Nah, tapi alhamdulillah yang perwakilan dari Unila itu yang jurusan akuntansi saya bisa lulus tercepatnya. Nah, untuk akuntansi yang di itu saya tercepat lulusnya. Nah, dari situ setelah lulus kan mengabdi ke ini ya. Nah, inilah fakultas semakin berkembang terus kan ya. Alhamdulillah sekarang juga jurusan akuntansi menjadi the best. Nah, terus lagi saya masih terpikir bahwa bukan hanya sekolah aja, saya ingin mengembangkan juga rumah sakit kan. Ada beberapa rumah sakit, alhamdulillah bersama-sama dengan tim dokter ya. Kalau rumah sakit nih Pak ya, rumah sakit ada beberapa rumah sakit di Metro, di Bandar Lampung ini kan ada beberapa rumah sakit ya. Nah itu bukan saya pribadi tapi kita join. Karena kalau untuk rumah sakit itu perusahaan itu uniknya apa? Jangan kita misalnya orang mentang-mentang punya duit bikin rumah sakit pasti gagal ya. Karena apa? Itu harus kolaborasi antara SDM-nya ya, SDM kesehatan, SDM yang lain dan finansial. Baru digabung baru bisa ini. Tapi kalau cuman SDM tok juga susah. Tapi cuman finansial juga susah. Jadi mesti harus gabungan itu. Nah, itu saya banyak belajar kan itu karena di Unila Fakultas Ekonomi kan kita bisa bicara strategic management segala macam ya. Strategic management, terus marketing nanti niche marketnya seperti apa. Nah itu yang alhamdulillah manfaat ilmunya itu bisa dikembangkan. Segitu banyak aktivitasnya, sempat istirahat nggak sih Pak? Nah saya udah jujur udah biasa untuk tidur itu pasti di atas jam 12. Bangunnya pagi subuh, udah pagi subuh udah ya.
itu ya. Ciri-ciri orang cerdas itu. Jadi ada beberapa hal yang memang harus ini. Aku tak kutip tak baca ya nanti ya, Pak. Untuk para semua ya. Ini ada beberapa hal. Kalau kita mau sukses ya, kalau kita ingin sukses ya, jangan lupa kita itu harus hobi membaca. Satu ya, hobi membaca. Yang kedua, harus senang belajar dan mempelajari hal-hal baru. Harus senang belajar dan mempelajari hal-hal yang baru. Ya. Terus yang ketiga, ini tidak menghabiskan waktu untuk hal-hal yang tidak perlu. Ya. Jadi jangan ngabisin waktu yang untuk ini ya, yang nggak penting-penting. Nah, beda dengan itu rekreasi ya. Nah, beda. Terus yang keempat, kita itu hidup harus memiliki prioritas. Tentukan prioritas. Nah, ada prioritas. Nah, yang kelima itu memiliki passion yang besar. Jadi mulai tujuan itu yang besar. Kalau punya mimpi, mimpilah yang besar. Sama-sama kita mimpi, jangan mimpi yang kecil. Ya. Jadi itu yang besar. Jadi ada 5 hal itu. Terus yang keenam, berani ngambil risiko. Ya. Dan yang ketujuh, kita itu harus selalu tekun dan fokus. Itu. Nah, tekun dan fokus. Nah, itu yang ini kunci sukses, Pak ya. Kunci sukses, tapi itu juga harus disertai dengan niatan yang ada di hati kita. Yang ada di hati kita apa? Misalnya kita harus percaya diri. Ya. Kita harus tidak takut gagal, okay. Ya, tidak takut bersaing dan tidak takut gagal, ya. Nah, terus kita juga harus selalu optimisme. Kita juga harus selalu adaptasi dengan hal-hal baru. Dan kita harus punya integritas yang baik. Dan juga kita harus membangun networking, jaringan sosial. Ya. Dan yang selanjutnya kita harus selalu meningkatkan ilmu pengetahuan, belajar. Jangan pernah berhenti belajar. Jangan pernah berhenti belajar. Jadi harus jadi manusia belajar. Dan yang terakhir, kita harus tanggap atau respon terhadap kesempatan yang ada. Jadi harus responnya melihat peluang langsung harus cepat ya. Merespon dengan jadi itu selalu kita ini. Jadi selain bawahnya itu, jadi itulah yang kami lakukan sehingga alhamdulillah dengan melakukan itu proses di fakultas saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena apa bisa mencapai pada titik level menjadi guru besar ya di Fakultas Ekonomi. Ya. Itu juga berkat sekolah dan belajar. Luar biasa sekali. Ya. Pak Prof nggak sadar kita udah habis nih waktunya nih Pak Prof, kita dibatasi durasi dan luar biasa sekali. Nanti kita nyambung. Nanti kita sambung lagi ya Pak Prof ya. Masih banyak ilmu yang bisa digali. Ya, jadi nanti kita banyak yang bisnis secara bisnis apa nanti kita bisa ngobrol lagi. Dan anak-anak muda itu juga harus tanggap itu. Baik, mungkin itu. Terima kasih Pak. Udah dikasih waktu untuk bisa ngobrol santai. Terima kasih sekali. Semoga Pak Prof sehat terus, tetap terus berkarya. Amin. Dan memberikan motivasi buat kita. Amin. Oke, semoga obrolan santai ini menginspirasi kita semua. Ingat, susah dalam berproses itu biasa. Lihat hasilnya, itu yang luar biasa. Terima kasih, sampai ketemu di Nongki selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungkem Pak Prof biar ketularan sukses.